Halo, selamat sore. Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa kembali dalam program TVR 17 bersama saya Rina Reski. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan juga menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Dan pemirsa, inilah TVR 17 selengkapnya. Baik, kita awali berita sore hari ini dari DPR RI yang mendorong strategi kolaboratif agar dukungan infrastruktur pusat segera turun ke daerah guna atasi belum tergarapnya secara optimal potensi wisata alam Kalimantan Tengah yang begitu besar. Potensi wisata alam Kalimantan Tengah yang besar belum tergarap optimal. Akses dan infrastruktur yang terbatas dinilai menjadi kendala utama. DPR RI mendorong strategi kolaboratif agar dukungan infrastruktur pusat segera turun ke daerah. Dalam kunjungan kerja reses ke Kalimantan Tengah, anggota Komisi 7 DPR RI Henry Munif menyoroti sulitnya akses menuju Taman Nasional Tanjung Puting. Padahal kawasan ini memiliki daya tarik wisata alam bertaraf internasional. Menurut Henry, keterbatasan infrastruktur menjadi tantangan besar bagi daerah. Meski pemerintah daerah berharap pada dana alokasi khusus atau DAK, DPR RI menilai perlu strategi kreatif dan kolaboratif agar pemerintah pusat dapat segera turun tangan. Jadi memang kalau kita melihat ya Tanjung Puting ini merupakan potensi wisata yang sangat luar biasa di Kalimantan Tengah. Ternyata ketika tadi saya mencoba men-searching dapat ya, tapi begitu saya coba klik gitu ya, jalan menuju situ ternyata nggak ketemu. Ternyata memang tidak ada jalur darat ya dari Palangkaraya menuju ke lokasi Tanjung Puting itu. Dan ternyata juga data yang disampaikan oleh Dinas Pariwisata yang ada di Kalimantan Tengah ini, memang yang diperlukan hari ini adalah adanya DAK, dana alokasi khusus. Kenapa? Karena memang infrastruktur ini yang menjadi salah satu PR besar dalam pariwisata Tanjung Puting ini. Henry mendorong Kalimantan Tengah mengusulkan kawasan unggulannya sebagai kawasan strategis pariwisata nasional atau KSPN. Langkah ini dinilai dapat membuka akses dukungan infrastruktur dari pemerintah pusat. Dari Kalimantan Tengah, Alfredo Tahapari, TVR Parlemen melaporkan. Terkait keluhan warga atas penataan kawasan hutan konservasi di Bunaken, DPR RI mendorong solusi berkeadilan agar pelestarian lingkungan tetap berjalan tanpa mengorbankan hak hidup dan juga mata pencarian masyarakat. Penataan kawasan hutan konservasi di Bunaken dan Manado Tua menilai keluhan warga. DPR RI mendorong solusi berkeadilan agar pelestarian lingkungan tetap berjalan tanpa mengorbankan hak hidup dan mata pencaharian masyarakat. Hal ini disampaikan Ketua BAM DPR RI Ahmad Heriawan saat kunjungan kerja ke Sulawesi Utara. Penetapan kawasan hutan konservasi dinilai berdampak pada lahan garapan, pemukiman, dan mata pencaharian warga di Bunaken dan Manado Tua. Menurutnya, warga tidak menolak konservasi. Sebaliknya, mereka berkomitmen menjaga hutan sehingga lahan non-hutan dapat dikelola masyarakat secara ramah lingkungan tanpa menghilangkan hak hidup. Kawasan hutan, konservasi hutan betul-betul diawasi sebagai konservasi hutan. Nah, kawasan non-hutan pun yang selama ini digarap sebagai tanah garapan masyarakat dan tanah girik masyarakat, tanah adat masyarakat, itu dikelola dengan nuansa konservasi juga. Ya, ditanami dengan tanaman-tanaman bernuansa konservasi. Saat yang sama juga selama ini kan Bunaken dikenal sebagai kawasan wisata ya, sangat terkenal. Bukan saja di Indonesia tapi di mancanegara. Nah, kalau kemudian penataan kawasan hutan tersebut sampai menata menjadikan harus dikonservasi, dijadikan kawasan seluruhnya, kawasan wisata jadi hilang. Nanti ke depan bisa tidak ada lagi cerita Bunaken yang indah itu menjadi tempat wisata, kan begitu? BAM DPR RI berharap lahir kebijakan yang menjaga keseimbangan antara konservasi lingkungan dan keberlanjutan pariwisata. Dengan demikian, Bunaken tetap lestari sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat. Dari Sulawesi Utara, Dodi, TVR Parlemen melaporkan. Wakil Ketua DPR RI yaitu Cucun Ahmad Samsurizal menggelar ngariung bareng dan juga pasar murah di Kabupaten Bandung. Tentunya pemirsa, upaya ini dilakukan untuk meringankan beban masyarakat di tengah kenaikan harga pangan menjelang Natal dan juga Tahun Baru. Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mengadakan acara ngariung bareng sekaligus pasar murah di Desa Padamukti, Kecamatan Solokan Jeruk, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.
Kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian terhadap kondisi ekonomi masyarakat menjelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru. Dalam kegiatan tersebut, Cucun berdialog langsung dengan warga didampingi kepala desa, camat, dan perwakilan dinas pangan. Terkait ketersediaan stok pangan, Cucun menyebut terjadi kenaikan harga di tingkat pasaran karena terhambatnya distribusi akibat cuaca. Ini saya menyapa dan ngariung bareng warga, itu ngumpul bareng warga. Pak Kades Padamukti, Kecamatan Solokan Jeruk, Pak Camat ada semua. Dari Dinas Pangan juga saya tanya bagaimana kondisi harga-harga pangan di Kabupaten Bandung. Ternyata emang menjelang Nataru sudah ada mulai kenaikan. Juga karena faktor-faktor lain, supply-nya agak tersendat karena cuaca. Ibu-ibu sangat senang sekali. Dan ini di momentum Hari Ibu, saya sampaikan, ngariung bareng, ngumpul bareng dengan ibu-ibu. Mereka karena yang mengendalikan urusan dapurnya di rumah tangganya, bahagia sekali bisa belanja, bisa mereka menemukan harga-harga pangan yang bisa terjangkau. Yang sebetulnya mereka juga kalau misalkan membeli pangan ini tanpa ada kehadiran pasar murah ini pasti akan ada kesulitan berarti ya aksesnya. Cucun berharap pasar murah ini dapat memberikan solusi nyata bagi warga. Tanpa adanya intervensi pasar murah, masyarakat akan mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pokok akibat harga yang tinggi di pasaran. Dari Jawa Barat, Bani, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, di tengah luka yang ditinggalkan bencana di Pulau Sumatera, di sini DPR RI menegaskan komitmen untuk mempercepat pemulihan yang menyentuh harapan dan juga kehidupan masyarakat. Tentunya informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di TVR 17. Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK. Dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Kembali di TVR 17, pemirsa, negara harus hadir tidak hanya sebagai penolong di saat darurat, tetapi sebagai penguat langkah menuju bangkitnya kembali desa, kota, dan juga masa depan yang sempat terhenti. Dengan kolaborasi yang kuat, kebijakan yang berpihak pada rakyat, serta kerja nyata yang berkelanjutan, di sini DPR RI mendorong pemulihan pasca bencana yang cepat, adil, dan juga bermartabat, agar Sumatera kembali berdiri tegak, lebih tangguh, dan penuh harapan. Simak liputan mendalam yang telah dikemas tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen. Berikut ini. Indonesia saat ini berada dalam masa berkabung nasional. Bencana hidrometeorologi yang menerjang wilayah Sumatera telah meninggalkan luka yang mendalam. Berdasarkan data BNPB per 17 Desember 2025, tercatat 1.000 lebih korban dinyatakan meninggal dunia dan 200 orang yang dinyatakan hilang di bawah timbunan longsor dan sapuan banjir bandang yang menerjang Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
luka mendalam para korban selamat yang menyisakan trauma dinilai perlu segera mendapatkan pemulihan dari dampak rusaknya infrastruktur dan sulitnya akses distribusi bantuan. DPR RI menegaskan komitmennya untuk mengawal penanganan dan pemulihan pasca bencana. Langkah cepat dan terkoordinasi sangat dibutuhkan agar masyarakat terdampak segera bangkit. Meninjau langsung lokasi bencana banjir dan tanah longsor di Tapanuli Tengah, Komisi 5 DPR RI menyoroti masih adanya area terisolir yang harus segera dicapai tim penyelamat untuk mengevakuasi korban dan distribusi bantuan. Hadir di sini Kepala Basarnas ya untuk memastikan seluruh operasi pencarian dan pertolongan ini berjalan. Kami memastikan seluruh proses evakuasi dilakukan oleh Basarnas, kemudian nanti mitigasi bencananya untuk pemulihan infrastruktur ya, tentu ini sudah di luar kemampuan Pak Bupati juga ada angkat tangan. Nanti makanya ada Dirjen Sumber Daya Air, tadi sungai kita minta dipetakan, ada sungai yang tadi harus segera dikeruk dari kedalaman 8 meter, sekarang tinggal 1 meter. Jadi kalau ada hujan lebat berpotensi banjir, kiri kanannya penduduk kota Sibolga. Bencana hidrometeorologi yang menyebabkan kerusakan luas berakibat pada terganggunya distribusi energi bagi masyarakat yang terisolasi. Komisi 12 DPR RI menekankan pentingnya kesiapan logistik untuk pemulihan dan penanganan bencana, terutama untuk memastikan keandalan distribusi listrik, BBM, dan gas. Penguatan logistik nasional merupakan bagian penting dari mitigasi bencana di masa depan. Untuk itu, pemerintah bersama BUMN Energi dan seluruh stakeholder terkait perlu segera menyusun strategi jangka panjang untuk mengamankan infrastruktur kritis dan alur distribusinya. Karena energi adalah bagian dari urat nadi hidup. Kalau itu terganggu, sangat terganggu juga kehidupan yang lain. Maka energi baik listrik maupun BBM menjadi penting, maupun gas ya. Nah inilah yang terus kita dorong sehingga kita idealnya kita punya alat logistik yang bisa mengangkut besar. Mestinya Indonesia sudah waktunya punya helikopter Chinook. Helikopter Chinook itu yang dulu miliknya Amerika yang berbaling-baling dua yang bisa mengangkut sekian ratus ton. Ini kan udah bisa di-drop di daerah-daerah tertentu dengan mobilitas yang tinggi dengan kapasitas yang juga besar. Percepatan penanganan darurat serta pemulihan sarana publik yang rusak menjadi krusial untuk segera dilakukan. Komisi 8 DPR RI turun langsung menyalurkan bantuan untuk membantu mengembalikan aktivitas pendidikan dan kesehatan warga terdampak. Dalam kunjungan ke Kabupaten Pidi Jaya Aceh, Komisi 8 DPR RI menyalurkan bantuan untuk sejumlah madrasah negeri yang mengalami kerusakan berat akibat banjir bandang. Bantuan senilai 1,5 miliar rupiah tersebut diberikan untuk mendukung pemulihan fasilitas pendidikan yang terendam banjir hingga setinggi 2 meter. Selain itu, Komisi 8 DPR juga menyalurkan bantuan bagi madrasah swasta sebesar 750 juta rupiah, lengkap dengan fasilitas tenda, kursi, dan perlengkapan pendukung lainnya. Sekarang kita lagi memberikan bantuan kepada madrasah negeri di Pidijaya yang tenggelam dengan banjir bandang. Tadi sebesar 1,5 miliar, begitu juga kita memberikan bantuan juga kepada madrasah swasta sebanyak 750 juta. Ya, lengkap dengan tadi kursi-kursi juga kita serahkan semuanya, mudah-mudahan ini semuanya bisa memulihkan, walaupun belum seberapa tapi bisa memulihkan kembali sekolah yang sudah hancur. DPR RI memastikan akan menjalankan fungsi pengawasan, fungsi anggaran, dan fungsi legislasi secara maksimal, serta mendorong sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh elemen masyarakat demi mempercepat pemulihan dan memperkuat ketahanan wilayah terhadap bencana. Pemirsa, bencana banjir bandang dan juga longsor yang melanda sejumlah daerah wilayah di Aceh dan juga Pulau Sumatera menyisakan duka mendalam bagi masyarakat terdampak. Di tengah keterbatasan dan juga situasi darurat, semangat gotong royong menjadi kekuatan utama. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan. Tetaplah di TVR 17. Yuk kita kenalan dengan anggota DPR RI periode tahun ini. Dari depan kursi, di balik kursi, gini, di balik kursi. Aku ingin menjadi sesuatu
yang mungkin bisa kau rindu. Acap kahiji, rukun sakabena, gitulah pokok nama. Semakin penasaran kan bagaimana kiprah karir politiknya? Hanya di TVR Parlemen. Setiap hari sebelum matahari terbit, ibu bekerja tanpa mengenal lelah demi menghidupi keluarga yang ia cintai. Di balik setiap lelahnya ada cinta yang tak terukur. Terima kasih Ibu untuk kekuatan yang tak pernah padam. Selamat Hari Ibu untuk seluruh ibu hebat di Indonesia. Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. Terima kasih Anda masih menyaksikan TVR 17. Pemirsa, masyarakat, pemerintah, serta lembaga swadaya masyarakat bergerak bersama menyalurkan bantuan kemanusiaan. Mulai dari kebutuhan pangan, layanan kesehatan hingga pemulihan akses dasar. Tentunya kolaborasi ini dan juga lintas elemen ini menjadi wujud solidaritas nasional sekaligus harapan bagi percepatan pemulihan di wilayah terdampak bencana. Lantas bagaimana kondisi terkini di posko dan juga gudang logistik bantuan yang ada? Tentunya untuk selengkapnya berikut laporan rekan kami Hendra dari Kabupaten Pd Jaya, Provinsi Aceh. Silakan Hendra. Baik pemirsa TVR Parlemen, saat ini kami berada di Kabupaten Pd Jaya, terutama di daerah Merdu, yang mana ini merupakan daerah yang memiliki dampak cukup parah akibat banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi pada akhir November lalu pemirsa. Dan sekarang proses evakuasi, rehabilitasi terus dilakukan, dan saat ini kami sudah berada di posko yang ada di sini, yang mana ini merupakan salah satu posko yang akan disalurkan kepada mereka yang terdampak pemirsa. Dan saat ini kami sudah bersama dengan Bapak Mulya selaku manajer program Dompet Duafa ya, Bapak. Pak, boleh berbincang dengan kami Pak. Dan kita tahu bahwa ini merupakan salah satu posko yang didirikan. Bagaimana kemudian supply yang ada sampai saat ini Pak? Mungkin bisa diceritakan kepada pemirsa Pak. Sampai hari ini kita sudah support dapur umum, kemudian juga paket hygiene kit, dan juga kita sempat masak-masak bareng dengan masyarakat di Pd Jaya. Kemudian untuk aksinya sendiri, Dompet Duafa sudah beberapa lokasi, yaitu ada di Pd Jaya, Pidi, kemudian Biren, dan juga wilayah timur, yaitu Tamiang, Langsa. Hari ini kita juga mencoba menerobos ke Aceh Tengah. Nah, untuk aktivitas di sini di Pd Jaya, itu kita sedang loading barang, yaitu donasi dari BPKH, di mana ada 1.300 paket yang kita siapkan untuk masyarakat Pd Jaya, serta di sekitar yang terdampak musibah banjir ini. Mas Mulya, ini boleh kita lihat ke dalam Mas, boleh. Terkait dengan barang-barang yang akan diberikan, pemirsa boleh ikut kami, dan ini salah satu posko yang cukup baik dan modern ya. Ini ada beberapa, saya lihat ada beras, ada sirup ya, dan ini termasuk juga pakaian, termasuk juga hygiene kit ini Pak. Oh gitu ya. Jadi yang kita bagiin, yang donasi dari BPKH ini ada hygiene kit, kemudian juga ada paket sembako, serta selimut. Selimut juga ya? Selimut juga. Jadi kan kita tahu ya, di kondisi bencana ini semua serba kekurangan. Masyarakat bahkan pakaian yang ada itu cuma pakaian yang ada di badan gitu Pak. Oke. Ada berapa total paket ini? Total paket untuk yang sembako ada 500 paket, hygiene kit ada 500 paket, kemudian paket selimut itu ada 300. Oke, diberikan kepada masyarakat sekitar Pd Jaya, ya? Kemudian yang terdampak banjir. Oke. Ini sudah berapa kali proses pengiriman ini kepada masyarakat ini? Kalau dari Dompet Duafa sendiri sudah beberapa kali, mulai dari tanggal 27 sampai dengan hari ini. Sampai hari ini. Sampai hari ini tanggal 12 ya Pak ya. Total udah mencapai total dari awal sampai sekarang gitu? Total dari awal sampai sekarang, kalau paket yang kita bagiin itu baru ini. Namun yang sebelumnya kita buka dapur umum, ya. Paket hygiene kit juga kita bagikan ke beberapa desa gitu. Ada nggak yang belum tersuplai dari kebutuhan ini? Mungkin ada satu kebutuhan yang mendesak kali. Kalau yang obat gitu mungkin aman. Kalau yang kita lihat emang case-nya obat Pak. Obat ya? Jadi obat masih kurang, apalagi untuk pelayanan kesehatan di wilayah-wilayah terdampak. Masyarakat yang sekarang
sudah sampai 2 minggu ya dari kejadian banjir ini. Jadi sehingga masyarakat udah ada yang mulai sakit, anak-anak udah mulai sakit, udah mulai gatal-gatal gitu Pak. Boleh kita coba lihat dalam barangnya? Yang ini ya. Boleh ditunjukkan kepada pemirsa seperti apa bingkisannya ya. Nah, ini paket hygiene kit. Sudah ada sikat gigi, odol, sabun cuci piring, sabun mandi batang. Oke. Kemudian sabun cuci pakaian. Ya. Lengkap ya. Lengkap. Dan ini kan sudah memasuki hari ke-15 lebih ya pasca bencana, dan memang proses kebutuhan ini adalah hal yang mendesak dan perlu segera ditangani secara serius pemirsa. Dan ini kan PD Jaya termasuk daerah yang mudah diakses ya dibandingkan daerah Aceh Tamiang dan Akekon misalnya itu. Sejauh ini Pak, kelancaran arus distribusi ada kendala Pak? Kalau untuk wilayah PD Jaya insya Allah masih aman. Cuma ya? Kondisinya di Banda Aceh juga kekurangan logistik Pak di awal-awal. Kemarin itu kita sempat kekurangan logistik sehingga harga logistiknya itu mahal. Harga beras mahal, minyak goreng susah dicari gitu. Tapi kalau untuk sementara ini insya Allah sudah mulai membaik ya. Terkendali ya. Lalu untuk listrik bagaimana sih? Kalau listrik di sini masih sering mati Pak. Sering mati ya? Masih sering mati. Oke, dan pemirsa demikianlah kondisi terkini dari posko bantuan bencana yang ada di PD Jaya, dan saat ini proses pengiriman akan berlangsung kepada masyarakat dan diharapkan bisa memulihkan dampak bencana bagi masyarakat pemirsa. Dan demikian laporan dari kami dari Kabupaten PD Jaya, kembali ke studio. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi sorotan di media online nasional pada sore hari ini? Tentunya saja dan tetaplah bersama kami TVR 17. Dari ruang sidang Senayan, Jakarta, menyajikan liputan langsung kinerja DPR RI. Dialog mendalam, investigasi, dan profil wakil rakyat. TVR Parlemen kini hadir 24 jam. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Pemirsa, kali ini kita masuk ke segmen media online nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami, Vincent Aldi. Silakan Vincent. Terima kasih rekan Rini dan halo, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya Vincent Aldi dalam segmen media online nasional. Dan mari kita simak berita pertama yang menjadi headline di media online pada hari ini, yaitu terkait dengan gratiskan pengurusan sertifikat tanah bagi penyintas bencana Sumatera. Pemirsa dapat saksikan di layar kaca Anda pemirsa beberapa media yang terbit pada hari ini terkait di tengah duka dan upaya bangkit para penyintas bencana di Sumatera, negara tidak boleh setengah-setengah terkait dengan kehilangan rumah, lahan, dan sumber penghidupan tidak boleh diperparah oleh beban administratif yang berbelit. Di sini DPR RI menegaskan pemirsa bahwa pengurusan sertifikat tanah bagi para penyintas harus digratiskan sepenuhnya sebagai bentuk kehadiran negara yang adil dan berpihak. Sertifikat tanah bukan sekedar dokumen hukum, melainkan fondasi kepastian hidup,
perlindungan hak, serta kunci pemulihan ekonomi masyarakat yang terdampak bencana. DPR RI mendorong pemerintah melalui kementerian dan lembaga terkait untuk segera mengambil langkah konkret, cepat, dan terkoordinasi dalam memfasilitasi percepatan sertifikasi tanah pasca bencana di Sumatera. Dan pemirsa, proses harus sederhana, transparan, dan juga menjangkau hingga wilayah terisolasi agar tidak ada satupun penyintas yang tertinggal. Negara wajib memastikan bahwa di tengah reruntuhan, harapan tetap ditegakkan, bahwa pemulihan bukan hanya membangun kembali bangunan, tetapi juga mengembalikan hak, martabat, dan masa depan rakyat. Dan kita akan beralih ke berita selanjutnya yang menjadi headline di media online, yaitu WFA akan efektif, perlancar arus mudik Nataru, kurangi kemacetan. Pemirsa dapat saksikan kembali lagi di layar kaca Anda, pemirsa. Beberapa media yang terbit pada hari ini yang menyoroti terkait dengan menjelang arus mudik dan balik Natal dan Tahun Baru, DPR RI menilai kebijakan work from anywhere sebagai langkah strategis dalam mengurai kepadatan lalu lintas. Anggota Komisi 5 DPR RI Danang Wicaksono menegaskan bahwa penerapan WFA secara terukur mampu mendistribusikan pergerakan masyarakat agar tidak menumpuk pada waktu dan jalur yang sama. Dengan fleksibilitas waktu dan tempat kerja, arus mobilitas dapat tersebar lebih merata sehingga potensi kemacetan parah di jalur utama mudik dapat ditekan sejak awal. DPR RI mendorong pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan implementasi WFA berjalan efektif, sinkron dengan pengaturan rekayasa lalu lintas dan kesiapan transportasi publik. Koordinasi lintas kementerian, pemerintah daerah, hingga sektor swasta menjadi kunci agar kebijakan ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. DPR RI berharap melalui WFA, perjalanan mudik Nataru dapat berlangsung lebih aman, nyaman, dan manusiawi, sekaligus menjaga produktivitas nasional tetap berjalan di tengah tingginya mobilitas akhir tahun. Dan pemirsa, itu tadi headline di media online pada hari ini, yaitu gratiskan pengurusan sertifikat tanah bagi penyintas bencana Sumatera, serta WFA akan efektif perlancar arus mudik Nataru, kurangi kemacetan. Terima kasih atas perhatian Anda dan saya kembalikan ke rekan Rini. Baik, terima kasih rekan Vincent yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada sore hari ini. Tentunya segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini, pemirsa. Saya Rini Reski beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan juga pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia. Sampai jumpa.